على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Tsumma ma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku sahabat LC rahimani Allah wa iyyakum, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua, keberkahan, hidayah dan seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas kita sebagai bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang hingga saat ini dia masih memberikannya kepada kita. Oleh karenanya wajib atas kita semua untuk senantiasa bersyukur kepadanya dengan memujinya, menjalani seluruh perintahnya dan juga menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan nikmat kepada kita, rahmat kepada kita dan membimbing kita terus kepada jalan yang lurus, Islam yang benar hingga akhir hayat kita. Sahabat LC rahimani Allah wa iyyakum. Di kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas satu tema yang sangat penting sekali, terkhusus terkait dengan bulan Ramadan, yakni tentang kesempatan emas kita untuk bertaubat di bulan Ramadan. Sahabat LC rahimani Allah wa iyyakum, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 31. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah Azza wa Jal, hai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Saudaraku sahabat LC rahimani Allah wa iyyakum, taubat itu bukan hanya untuk orang-orang yang berdosa saja, tetapi memang Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan taubat, mewajibkan taubat kepada setiap mukmin. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Untuk apa? La'allakum tuflihun. Dengan taubat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan jalan bagi setiap mukmin agar mereka beruntung. Jadi, para pendosa ataupun orang-orang yang tidak melakukan dosa sekalipun Allah Subhanahu wa taala syariatkan, wajibkan untuk bertaubat, senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka beruntung di dunia dan juga di akhirat. Di dunia Allah Subhanahu wa taala tidak berikan mereka azab berupa bala bencana, kekacauan dan seterusnya yang menimpa pribadi-pribadi mereka, dan juga di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala pun menyelamatkan mereka dari ancaman azab neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini adalah faidah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang, memerintahkan tentang perkara taubat ini, ya, dengan
janji agar kalian beruntung, wahai orang-orang yang beriman. Oleh karenanya tentu kita menyadari bahwa kita ini manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dengan potensi yang senantiasa akan berbuat kesalahan, dosa. Ya. Kenapa demikian? Karena inilah bagian dari kelemahan manusia dan juga sekaligus ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Untuk kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian-ujian dosa-dosa dan kesalahan yang mereka lakukan, ya, menguji mereka siapa di antara mereka yang benar-benar jujur di dalam keimanannya. Orang-orang yang jujur dalam keimanan, mereka mengaku sebagai orang-orang yang beriman. Ketika mereka berbuat salah dan dosa, pasti mereka akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghibalah kepadanya, ya, dengan merendah, ya, kemudian nangis kalau perlu, teteskan air mata, karena itu adalah bukti keseriusan kita untuk memperbaiki diri kita dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada manusia yang lain. Ini adalah wujud keseriusan dan bukti keimanan seorang hamba ketika dia mau mendekat kembali kepada Allah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka tangannya di malam hari agar bertaubat orang-orang yang melakukan dosa dan kesalahan di siang hari, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka tangannya di siang hari agar bertaubat orang-orang yang bersalah dan melakukan dosa di malam hari hingga terbit matahari dari sebelah baratnya. Di sini dijelaskan bahwa Allah senantiasa membuka tangannya lebar-lebar untuk menerima pertobatan hamba. Tidak ada waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sediakan untuk menerima taubat hambanya selama nyawa masih di kandung badan dan juga matahari belum terbit dari arah barat. Pintu taubat senantiasa terbuka bagi siapa saja hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin mengemis ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dia akan diampuni baik malam ataupun siang. Ketika mereka melakukan dosa-dosa di malam hari, Allah pun membuka tangannya lebar-lebar di siang hari untuk menerima pertobatan hamba dari kesalahan yang dilakukan malam hari. Begitupun juga ketika seorang hamba melakukan dosa di siang hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membuka lebar-lebar tangannya agar manusia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa yang dilakukan pada siang hari. Kemudian juga tentang perintah taubat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Barang siapa yang bertaubat sebelum terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, niscaya Allah menerima taubatnya. Kesempatan masih sangat luas sekali sebelum matahari terbit dari arah barat. Artinya, ketika hal itu terjadi, maka pintu taubat pun akan Allah tutup rapat-rapat. Tak akan ada faidah, tak akan bermanfaat taubat dan amalan-amalan soleh yang dilakukan seorang hamba ketika matahari sudah terbit dari arah barat, yang ini adalah sesuatu hal yang pasti akan terjadi karena Allah sudah menjanjikan hal ini. Dan kemudian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah menerima taubat hamba selama seluruh ruh belum sampai tenggorokan. Artinya belum
sampai kepada dia sakaratul maut, di mana saat itu ruh Allah Subhanahu wa taala akan cabut melalui malakul maut. Nah, itu adalah juga bagian dari waktu di mana pintu taubat ditutup oleh Allah untuk setiap pribadi-pribadi. Sesuai dengan kadar umurnya masing-masing tentunya. Oleh karenanya, selama kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar pintu taubatnya. Jangan pernah putus asa dari maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Dia Ar-Rahmanur Rahim wal Ghafurur Rahim. Saudaraku sahabat LC rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, di kesempatan Ramadan ini kita diberikan kesempatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh amal-amal soleh Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahalanya. Dan terkhusus di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan, Allah pun Subhanahu wa taala membukakan peluang kesempatan besar selebar-lebarnya untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ingin bertaubat dari dosa-dosa di 11 bulan yang lalu, atau bahkan di tahun-tahun sebelumnya yang belum sempat dia bertobat. Ini adalah kesempatan besar, dan pasti bagi seorang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh rahmah dan ampunan ini, pasti Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu juga disebut dengan syahrul taubah, yaitu bulan taubat, bulan pertobatan, bulan ampunan, maghfirah, yang Allah turunkan sangat deras, diberikan kepada siapa saja yang mau mengambil ampunan itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang mau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menghibah kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, maka jangan sama sekali sia-siakan kesempatan emas ini. Mungkin ini Ramadan terakhir kita tidak tahu umur, apakah tahun depan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita. Diriwayatkan dari Ibnu Hibban di dalam sahihnya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Jibril datang kepadamu dan berkata, wahai Muhammad, barang siapa yang menemui bulan Ramadan lalu ia wafat dan tidak diampuni baginya, maka ia dimasukkan ke neraka lalu Allah menjauhkannya. Bacalah amin. Maka aku menjawab amin. Ini salah satu dari hadis di mana diterangkan bahwa malaikat Jibril alaihissalam menginformasikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menemui bulan Ramadan, kemudian ia wafat dan saat wafatnya dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, maka ia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka. Artinya tidak ada pengampunan dosa baginya karena dia tidak bertobat di dunia, dan dia akan dibersihkan dosa-dosanya dengan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan kesempatan besar di bulan Ramadan ini sebelum meninggalnya. Untuk apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sangat mudah bagi seorang yang ingin benar-benar membersihkan dirinya dari dosa-dosa untuk bertobat kepada Allah di bulan Ramadan ini, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan maghfirah yang tidak terhingga sama sekali, sangat besar limpahannya, curahannya kepada hamba-hambanya. Maka yang melalaikan atau yang tidak menggunakan kesempatan besar ini, rugilah dia. Maka Jibril alaihissalam menginformasikan bagi mereka yang seperti itu, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka karena sebab dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan,
summan salakha qabla ayyughfaralahu. Merugilah bagi orang yang bulan Ramadan datang kepadanya kemudian pergi sebelum ia mendapatkan ampunan. Rugi bagi seorang yang masuk ke bulan Ramadan atau Ramadan datang kepada dia bahkan kemudian Ramadan nanti pergi meninggalkan dia. Ramadan berlalu, kemudian setelah Ramadan berlalu dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Bagaimana tidak rugi? Ampunan diobral oleh Allah Subhanahu wa taala besar-besaran. Sangat mudah bagi seorang yang ingin mendapatkan ampunan tersebut dari Allah kalau dia mau meminta. Allah tidak akan memberikan bagi orang-orang yang tidak mau meminta. Ya. Jangan jadi orang-orang yang sombong, yang tidak butuh terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sadarilah kita ini adalah makhluk yang lemah, rombeng, compang-camping, banyak kurang sana sini. Demikianlah manusia, sadari itu. Karena kita bukan malaikat, makhluk yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali, bukan. Kita itu manusia, pasti ada salahnya, pasti. Oleh karena itu, sebaik-baik hamba, sebaik-baik manusia, sebaik-baik Bani Adam, kata Rasulullah SAW, adalah orang-orang yang ketika mereka berbuat salah, mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun atas kesalahan dan dosa yang dilakukannya. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khati'un at-tawwabun. Setiap Bani Adam itu adalah akan melakukan kesalahan. Setiap Bani Adam pasti akan melakukan kesalahan. Mereka orang-orang yang bersalah, melakukan dosa. Dan dan orang yang terbaik di antara orang-orang yang berdosa itu adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan dari dosa-dosanya. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nar fi syahri Ramadan wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan membebaskan beberapa orang dari api neraka di setiap hari bulan Ramadan. Lihat, setiap hari bulan Ramadan Allah akan membebaskan beberapa orang, jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, akan dibebaskan dari api neraka setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim pada bulan Ramadan apabila ia memanjatkan doa pasti akan dikabulkan. Jadi benar-benar waktu emas. Waktu emas. Ramadan bulan penuh kemuliaan, rahmah, ampunan. Setiap taubat pasti akan diterima dan diampuni dosa-dosanya. Setiap doa yang dipanjatkan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak perlu mengeluarkan materi dunia untuk meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kosnya gak ada sama sekali. Gratis minta ampunan. Ya masa sih diberikan kesempatan yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala kita tidak memanfaatkan? Rugilah. Rugi bagi orang-orang yang demikian. Jadi bulan penuh berkah, kebaikan, ampunan. Allah sangat memberikan banyak sekali keutamaan-keutamaan pada amalan-amalan soleh yang dilakukan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan disebut juga bulan Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan di bulan tersebut di antara malam-malam ganjil di akhir 10 hari-hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian Allah banyak melimpahkan sekali pahala bagi setiap amal soleh yang dilakukan, terkhusus adalah saum. Dan juga tadi memberikan kesempatan tiap hari untuk menerima pertobatan hamba, menghapus dosa-dosa hamba, membebaskan mereka dari api neraka. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat, diangkat derajat setiap orang muslim mukmin, dibukakan pintu-pintu surga, dibuka lebar.
hawa surgawi itu kita rasakan di bulan Ramadan. Bagaimana kenyamanan, ketenangan batin, kebahagiaan itu meliputi hati-hati hamba setiap orang yang beriman. Dan pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang mungkin kita menjalani kehidupan ya di luar bulan Ramadan itu dengan mungkin banyak sekali jiwa atau hati-hati manusia yang gundah gulana. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, karena pintu neraka ditutup, hawa panas neraka rapat-rapat, Allah Subhanahu wa taala ya hilangkan dengan ditutupnya sekali lagi pintu neraka, maka manusia akan menjadi lebih tenang. Terkhusus untuk menjalankan ibadah lebih semangat lagi. Dan juga ingat, setan-setan dari bangsa jin itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan, futiyat abwaabal jannah wa ghulliqat abwaabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila telah tiba bulan Ramadan, dibukalah pintu-pintu jannah, ditutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Ya. Kemudian yang diredaksikan atau diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan redaksi yang sedikit berbeda, "Idza kana Ramadan, futiyat abwaabur rahmah wa ghulliqat abwaabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Ya, apabila datang Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu rahmah, ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka jahanam, dan juga setan-setan dibelenggu. Semua sudah dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang sangat ideal bagi seorang mukmin yang mau mengupgrade dirinya, tingkat imannya, yang mau menghapus seluruh dosa-dosanya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikondisikan sedemikian rupa. Kesemangatan Allah Subhanahu wa taala, motivasi dengan tadi ya, pintu surga dibuka, pintu jahanam ditutup rapat-rapat, setan dibelenggu. Jadi nggak ada lagi yang ngomporin jiwa kita, yang manas-manasin untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih ada yang tersisa memang, yaitu adalah keburukan jiwa di masing-masing jiwa manusia. Itu ada potensinya juga. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kurangi keburukan itu dengan dibelenggunya setan-setan dari golongan jin yang senantiasa merayu, menghasut manusia untuk berbuat maksiat. Oleh karenanya, dengan kondisi yang seperti ini, yang sangat ideal sekali bagi seseorang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat menekankan bagi setiap hamba yang masuk bulan Ramadan ya, untuk memanfaatkan Ramadan ini agar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kembali kepada Allah, lari kalau perlu, jangan jalan, lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada waktu lagi untuk kita berleha-leha, lengah karena kesempatan mungkin enggak datang untuk kesempatan selanjutnya. Kita enggak tahu umur. Ya, jangan lengah. Ya. Kita enggak akan bisa beristirahat memang di dunia ini, karena dunia ini adalah darul amal, tempatnya kita bekerja, beramal untuk menggapai ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Istirahat nanti di jannah. Nah, sebelum ke sana ya kita harus punya modal dulu. Apa modal kita? Tabungan pahala dan dihapusnya dosa-dosa. Ya. Itu modalnya. Kejar itu. Taubat adalah bagian dari ibadah yang bagi orang yang mau bertobat dia mendapatkan dua hal. Pertama, karena dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan bertobat, dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Yang kedua, diampuni dosa-dosanya. Dan orang-orang yang sering-sering bertobat adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka segera kita sadar dari kelalaian kita selama ini. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, jangan disia-siakan. Orang yang paling Allah cintai adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin umat yang awal dan yang akhir. Ya, orang manusia terbaik sepanjang sejarah kehidupan manusia. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bertobat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala 70-100 kali dalam sehari, padahal beliau adalah orang yang sudah Allah janjikan ampunan dosa-dosa yang masa lalu ataupun yang akan datang. Tapi beliau tetap sekali lagi
tidak henti-hentinya bertaubat kepada Allah setiap hari 70 sampai 100 kali. Coba bayangkan itu. Nah, ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsar min 70 marrah." Demi Allah, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku senantiasa memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari itu lebih daripada 70 kali. Coba. Yang sudah dijamin. Tadi, karena Rasul adalah orang yang paling semangat untuk mengerjakan setiap amal kebaikan. Walaupun beliau sudah diampuni dosa-dosanya, tapi beliau tidak melepaskan kewajiban sebagai seorang hamba untuk meminta ampunan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Jadi ini pertanyaan besar, kembalikan kepada diri kita. Ya, tidakkah kita malu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam padahal kita belum tentu diampuni dosa-dosanya, maka lebih butuh kita terhadap taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu oleh dunia yang fana, fata morgana. Kadang kita tertarik dengan pernak-pernik duniawi yang padahal itu menjerumuskan. Hati-hati ini. Karena Allah pun Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita tentang hakikat dunia dalam surah Ali Imran 185. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ingat, menipu, fata morgana. Maka jangan kejar dunia, kejar akhirat, dunia akan dapat. Pasti itu janji Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu dengan dunia yang hakikatnya tidak seperti apa yang kita pandang secara kasat mata. Ya, karena hakikat dunia adalah menipu, kata Rasulullah. Mata'ul gurur, pernak-pernik, ya, gemerlap dunia yang menipu bagi setiap orang yang ingin menjadikan dunia sebagai sebuah tujuan. Bagi seorang mukmin tidak, dunia hanya dijadikan sebagai sarana untuk beribadah, menggapai akhirat, ya, di kehidupan akhirat yang abadi, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mari bersama-sama saudaraku, sahabat LC rahimanillah wa iyyakum, jangan kita sia-siakan Ramadan yang sangat sebentar ini, hanya 1 bulan, kurang lebih 29 atau 30 hari. Ya, kalau kita lalai, pasti ini akan melalui kita begitu saja. Dan na'udzubillah min dzalik, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa kita, kita termasuk orang-orang yang merugi kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera, ya, tumpahkan air mata, rendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya dia akan memberikan ampunan itu, dan dia juga akan mencintai hamba-hambanya yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik, ya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu ashaddu farahan bi taubati abdihi hina yatubu ilaih min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa ayyisa minha fa ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha wa qad ayyisa min rahilatihi fa bainahu wa kadzalika idza huwa biha qa'imatan 'indah fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farah Allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhta'a min shiddatil farah." Sesungguhnya Allah itu lebih senang, lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba kepadanya saat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih gembira, ya, ketika ada seorang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Gembiranya Allah itu melebihi dari seseorang yang diumpamakan kata Rasulullah SAW, dari seseorang di antara kalian yang berada di atas tunggangannya di padang pasir, lalu tunggangan itu hilang darinya, yaitu hewan yang menjadi tunggangan, ya. Ketika seorang sedang istirahat, mungkin kemudian tunggangannya, ya, dia istirahat tertidur, setelah dia bangun dari tidurnya, hewan tunggangannya hilang, padahal itu harta berharga baginya. Sedangkan di atas tunggangan itu ada makanan dan minuman dia selama perjalanan, ya, itu juga ikut hilang.
lalu ia merasa putus asa darinya, udah dicari sana kemari di padang pasir yang sangat luas, bagaimana mau mencarinya? Ya, lalu ia mendatangi sebuah pohon berbaring di bawah naungannya. Sedangkan ia sudah merasa putus asa untuk mendapatkan tunggangannya, maka saat ia dalam kondisi seperti itu, putus asa sudah mencari hewannya yang ada di atasnya itu makanan minuman ke sana kemari, nggak dapat. Pada akhirnya diputus asa, dia menyandar di sebuah pohon, ya, sedang istirahat, tiba-tiba tunggangan itu berdiri di sampingnya. Ia pun memegang tali kekangnya, nggak mau dilepas lagi. Kemudian dia berkata saking gembira, "Ya Allah, engkau aku adalah Rabbmu." Dia salah bicara, kata Rasulullah SAW, karena saking gembiranya. Nah, Allah lebih gembira daripada orang yang menemukan tunggangannya kembali setelah dia hilang. Lebih gembira menerima taubat hamba-hambanya. Allah lebih gembira daripada orang yang demikian. Ya, jadi ini adalah bentuk, sekali lagi, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika ada hamba yang berdosa mau mengemis, menghibah kepada Allah, Allah senang. Sangat senang. Dengan itu Allah akan memberikan ampunan kepadanya, plus Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan cintanya kepada dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan cintanya kepada dia. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan, sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Rahmanur Rahim. Bagi siapa yang mau bertaubat kepadanya, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni dia. Pasti. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala ya bana Adam, innaka ma da'watani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Ya bana Adam, law balagha dhunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Ya bana Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Dalam hadis qudsi ini Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak cucu keturunan Adam manusia, sesungguhnya engkau selalu berdoa dan mengharap kepadaku, ya, untuk meminta ampunanku, pasti aku akan ampuni segala dosa yang ada pada kalian, dan aku tidak peduli akan hal itu. Kalau engkau datang kepadaku, senantiasa memohon ampun kepadaku, bertaubat kepadaku, pasti aku akan ampuni dan aku tidak peduli lagi. Oke? Kemudian, wahai anak Adam, jikalau dosa kalian itu mencapai puncak langit, saking besarnya dosa itu, kemudian engkau meminta ampunan, ya, kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tak peduli. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang dengan kesalahan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemui aku, memohon, merintih, merengek kepadaku dalam kondisi tidak menyekutukan sesuatu selain denganku, niscaya aku akan mendatangi kalian dengan ampunan sepenuh bumi itu pula. Kurang apa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita? Jadi jangan menjadi hamba yang durhaka kepada Allah, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadi Rabb, Tuhan yang Maha Rahman Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Mari sekali lagi saya mengajak kepada diri saya pribadi dan diri kita semuanya, sahabat-sahabat LC dimanapun kalian berada, mari kita gunakan kesempatan besar Ramadan yang penuh kemuliaan, keberkahan, magfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menabung pahala sebanyak-banyaknya dengan amalan-amalan soleh yang Allah syariatkan. Puasa kita, sholat wajib kita jangan ditinggalkan, kewajiban-kewajiban, ya, yang lainnya, menutup aurat, ya, baca Quran kita, doa-doa kita yang kita panjatkan, zikir kita, ya, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua di Ramadan, kemudian sedekah yang kita keluarkan, ya, serta
taubat kita dari dosa-dosa kita. Jangan lewatkan kesempatan besar ini. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pahala melipat gandakannya dan juga mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala lepas atau keluar dari bulan Ramadan ini, atau ketika Ramadan meninggalkan kita, kita sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada hamba-hamba yang beriman, yaitu ampunan dari dosa-dosa, dibebaskan dari api neraka, dan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam jannahnya yang kekal selama-lamanya, di dalamnya hidup penuh dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, khususnya nikmat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang paling kita cintai, yang kita dambakan dan kita tunggu-tunggu sebagai seorang hamba. Bersabarlah untuk meniti itu semuanya di dunia ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita, memudahkan kita, memberikan kekuatan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah, menyembah hanya kepadanya saja dengan syariat-syariat yang Allah sudah tuntunkan kepada kita melalui Rasulullah SAW sampai akhir hayat hidup kita. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk mempersembahkan amal terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari pribadi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري.